Nusa Ambon, Silang Bahasa, Kajian Sejarah Budaya. Seperti yang kita tahu bersama, Nusa Ambon atau Pulau Ambon menjadi salah satu rute yang harus dilalui dalam jalur rempah Nusantara. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian berupaya untuk mengadu nasib untuk hidup di Ambon. Dengan demikian, banyak orang berinteraksi, berdagang, serta berkomunikasi di pasar maupun di pelabuhan yang ada di Ambon, baik di Jazirah Lehitu maupun di Jazirah Le Timor. Dengan demikian, mereka berupaya untuk membangun lingua franca atau bahasa Nusantara. Dan bahasa yang dimaksud adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu adopsi oleh orang Ambon dengan mengakomodasi dengan bahasa tanah atau bahasa lokal sekitar. Sehingga mereka menciptakan bahasa Melayu dengan varian yang berbeda yang kita kenal sekarang dengan bahasa Ambon. Bahasa Melayu secara umum dikaji oleh salah satu great scholar dari Malaysia, yaitu James Collins. Beliau membahas bahasa Melayu secara komprehensif dan beliau juga berfokus pada bahasa Melayu Ambon. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa Melayu di Ambon sudah sedemikian berkembang dengan pesat, terutama di abad ke-17. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu karya yang fenomenal dari Imam Rijali, yaitu Hikayat Tanah Itu. Menariknya, bahasa Melayu Ambon berbeda dengan bahasa Melayu lainnya, karena mereka juga menyerap kosakata Portugis, seperti kadera yang berasal dari kadeira, kema yang berasal dari kama, arloji yang berasal dari helosiu, loji yang berasal dari losya, roda yang berasal dari hoda, gereja yang berasal dari igreja, kastela yang berasal dari kastelu, sepatu yang berasal dari sapatus, paskah yang berasal dari paskoa, dan altar yang berasal dari kosakata Portugis, yaitu altar. Selain kosakata Portugis, bahasa Ambon juga menyerap kosakata Belanda seperti fok, up, kasave, auto, strat, bank, helm, katapel, katedral, dan salah satu tari yang terkenal dari Ambon, yaitu katreci, itu diserap dari kosakata Belanda, yakni kuadril. Dengan demikian, jelas bahwa bahasa Melayu Ambon merupakan salah satu varian yang kini hidup di Pulau Ambon Lease. Bahasa Melayu Ambon juga kemudian dipadukan dengan bahasa tanah atau bahasa lokal setempat. Dan menariknya, bahasa Ambon juga menyerap kosakata dari bahasa Portugis dan bahasa Belanda. Beberapa bibliografi yang kami gunakan ada dua yang terpenting. Yang pertama adalah karya dari James Collins, yaitu The Ambon Malay and the Theory of Realization, dan juga buku legendaris dari Ibu Paramita Abdurrahman, yaitu Bunga Angin Portugis di Nusantara.
Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Danke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Today I'm going to present our research result entitled The Beach Toponym Investigation on Champutsari Song by Didi Kempot as a media for tourism promotion. As an archipelago country, Indonesia was awarded with wide territory and vast ocean with approximately 99,000 km of coastline. The warmth of beauty of Indonesia is not only formed from its natural scenery, but also from its language, culture, and social value that makes the beauty of Indonesia more vibrant. This variety of Indonesia diversity can be seen from place naming in Indonesia, ranging from Sabang to Merauke. The names of these places are documented in many ways, and one of them is through songs. Name documentation through songs not only provide economic benefit as means of promotion of culture and tourism, but also as means of amusement. Our Champutsari musician, Didi Kempot, used place name in the song title and their lyric. Good day everyone. Today I'm going to present our research result entitled The Beach Toponym Investigation on Champutsari. The place names that contained in the song have their own value since those place names will be easier to retain in the listener's mind and make them timeless. Especially if the songs that contain those place names are songs that have memorable lyrics, like the beach is one of the places often mentioned in song lyrics. One of Indonesian Champutsari musician, who has passed away now, Didi Kempot, often includes place name in the song lyric that he created. The beach is one of the places that is often mentioned in the lyric of his song. Some of the beach names in Didi Kempot songs are Klayar Beach in the song of Pantai Klayar, Parangtritis in the song of Parangtritis, Teluk Penyu in the song of Teluk Penyu, and Bandengan Beach in the song of Ninapo Jiporo. Didi Kempot Champutsari are included in popular music. Pop music is defined as a song that a community listens to and enjoys. Consequently, songs that are included as a popular music are not focused on classical songs, folk song, and all other types of songs. That popular music is part of popular culture that upholds the component of authenticity and credibility. Thus, the popular music has no restriction related to the extraction of the musician, the type of the music, and whether the music or song has commercial value or not. And recognizing music in daily social life is a key of fundamental emotional ability in linguistic communication. And music can also oscillate as an event of one's life or autobiography as it communicates emotional content and feature repetitive elements as found in the lyric. Toponym. The place names that contain in the song have their own value since those place names will be easier to retain in the listener's mind and make them timeless. Especially if the songs that contain those place names are songs that have memorable lyrics, like the beach is one of the places often mentioned in song lyrics. One of Indonesian Champutsari musician, who has passed away now, Didi Kempot, often includes place name in the song lyric that he created. The beach is one of the places that is often mentioned in the lyric of his song. Some of the beach names in Didi Kempot songs are Klayar Beach in the song of Pantai Klayar, Parangtritis in the song of Parangtritis, Teluk Penyu in the song of. Our research objective is to investigate beach toponym in Champutsari song by Didi Kempot of Teluk Penyu and Bandengan. This research was conducted using descriptive qualitative field literature study. Meanwhile, the scope of this research was the beach name that was mentioned on the title and the lyric of the Champutsari song by Didi Kempot. This research was complete through several stages, which are literature review, data collecting, data analysis, and data interpretation. The main research of this study was Champutsari song, which were composed by Didi Kempot himself on Javanese language.
On this occasion, researchers choose 4 songs that have beach words on its lyric. Those 4 songs are Pantai Klayar, Parangtritis, Teluk Penyu, and Nginepo Jeporo. Beach. Based on Basuki, blue as sky and sea color. Blue represents trust, loyalty, wisdom, confidence, intelligence, truth, and heaven. Therefore, loyalty, promise, and trust symbolize as blue sea. Meanwhile, the toponym, based on Pacitan folklore, Glayar means a boat that tows around at the sea and around at the sea and the place names that contained in the song have their own value since those place names will be easier to retain in the listener's mind and make them timeless. Especially next, Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis was also published or released on 2016. Almost the same like Pantai Klayar, this song was about the loneliness of a beloved one who left him. The Parangtritis is described as having big waves that symbolize as waving. This marked as a deep feels of longing and desires to meet. In the toponym, reef in Japanese means parang, while water drips means tumeritis. Tumeritis words removed the phonemes ume and therefore it turns to tritis. So the Parangtritis name related to geographical elements and hydrological elements. If the song that contain those place name are sung, Pantai Bandengan. So, the location of Bandengan Beach is in Jeporo City or using Japanese pronunciation. In Indonesia, Jeporo is pronounced and written as Jepara. And this song also tells about romance, love story, waiting for lovers who left and doesn't come back. In the meantime, in toponym, the naming of Bandengan Beach is related to the origin legend of Karimun Jawa Island. There is bandeng or milkfish species force, and therefore this beach has biological elements from fish name that have memorable lyric in Pantai Teluk Penyu. The place name that contained in the song have their own value since those place names will be easier to retain in the listener's mind and make them timeless. Especially if the song that contain those place names are songs that have memorable lyric, like the beach is one of the places often mentioned in song lyrics. One of Indonesian Campur-Sari musician who has passed away now, Didi Kempot, often includes place name in the song lyric that he created. The beach is one of the places that is often mentioned in the lyric of his song. Some of the beach names in Didi Kempot songs are Klayar Beach. Based on the investigation of beach toponym that has been done on Didi Kempot songs, we know that there is some element of toponym and story behind each place name as Pantai Klayar, Pantai Parangtritis, Pantai Bandengan, and Pantai Teluk Penyu. Based on our analysis, symbolically, these beaches are a place to start love, they make promises, and as a longing place for lovers. And linguistically, the relation between lyrics and toponym from those 4 beaches has no relation at all. The mentioning of those beaches names only act as the background of the story. But we need to consider the composer's intention while making this song. Moreover, the place that is in the background was clearly mentioned. One of the many reasons these beaches names were clearly mentioned in the songs was for a media to promote tourism. This beach toponym investigation on Didi Kempot songs can also be a beach toponym inventory in Indonesia. Thus, it could be published in a wider promotion media. The result of this investigation will become a tourism promotion media that is more meaningful since it has more value or more toponym element that contain inside it. The beach toponym element on Didi Kempot song can be seen as a table of historical and biological factors. Thus, this investigation will be as a starter for another toponym investigation as tourism promotion media on a song. This kind of result will give a new insight for the society to be more aware of their geographical historical surroundings. Likewise, every place has its own etymological meaning, as mentioned on Pantai Klayar, Pantai Parangtritis, Pantai Bandengan, and Pantai Teluk Penyu. That's all for our
I think that's all for our presentation. Thank you for the opportunity, and we hope this pandemic is over soon so we can start traveling again. Jejak jalur rempah dalam penamaan nama tempat di kawasan Banten Lama, tinjauan sejarah dan toponimi. Kawasan Banten Lama sepanjang abad ke-16 merupakan pusat Kesultanan Banten yang mengalami kemajuan pesat dalam perniagaan, sekaligus menjadi salah satu pusat jalur rempah dengan komoditi utama perdagangannya ketika itu adalah lada. Perannya sebagai kawasan jalur rempah sebagai titik penghubung dan titik perjumpaan antara masyarakat setempat dengan dunia luar. Konektivitas di sekitar jalur rempah itu membawa dampak pada akulturasi budaya masyarakat Banten yang majemuk. Salah satu dampaknya adalah sejarah penamaan nama tempat di kawasan Banten Lama, yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aktivitas perdagangan jalur rempah. Sejarah penamaan nama tempat ataupun biasa disebut dengan toponimi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kawasan Banten Lama pada abad ke-16 sebagai pusat jalur rempah yang memberikan jejak yang cukup signifikan pada keberadaan nama tempat di kawasan Banten Lama pada masa kini, seperti Kampung Pamarican yang berasal dari kata merica ataupun lada. Jejak penamaan nama tempat tersebut masih tertinggal pada masa kini, seperti nama kampung yang berada di kawasan Banten Lama. Maka hal ini sangat penting untuk digali lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mengetengahkan metodologi yang digunakan adalah kualitatif, bersumber dengan data yang ditemukan dari literatur dan studi lapangan. Hal ini bertujuan untuk melakukan penelitian sejarah dan toponimi untuk mendapatkan fakta sejarah penamaan nama tempat yang memiliki keterkaitan dengan jejak jalur rempah di kawasan Banten Lama. Selain itu, penelitian ini juga akan menemukan apakah penamaan tersebut masih digunakan hingga saat ini. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penamaan nama tempat yang dipengaruhi oleh jejak jalur rempah di kawasan Banten Lama berasal dari nama-nama etnis yang membentuk komunitas pemukiman pesisir di sekitar pelabuhan Banten dan nama barang hasil komoditas perekonomian bagi Kesultanan Banten. Contohnya adalah toponim Pamarican. Toponim Pamarican di Kesultanan Banten menunjukkan bahwa lokasi itu merupakan pusat lada atau setidaknya berkaitan dengan lada. Banten merupakan pusat redistribusi lada ke Cina atau Eropa dari wilayah-wilayah kekuasaannya. Banten sebagai pusat lada telah berlangsung sejak masa Kerajaan Sunda, di mana kerajaan Islam belum terbentuk. Selain itu juga ada pemukiman atau toponim yang berdasar atas dasar ras dan suku, seperti Kebalen yang berasal dari kata Bali, yaitu pemukiman bagi orang-orang Bali. Lalu juga ada Pecinan, yaitu pemukiman yang diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina. Kemudian juga ada Kampung Bugis, yaitu pemukiman ataupun tempat tinggal orang-orang Bugis yang letaknya di dekat Pelabuhan Garangantu. Toponim pemukiman berdasarkan pengelompokan ras menunjukkan Kesultanan Banten merupakan wilayah yang terbuka untuk ditinggali oleh berbagai suku bangsa. Toponim kawasan Banten Lama juga menunjukkan interaksi antara budaya lokal dengan budaya asing. Dibuktikan dari peninggalan benda bersejarah di berbagai pemukiman tersebut, seperti di Pacinan, terdapat peninggalan Masjid Tinggi Pecinan dengan arsitektural bergaya Cina. Sebagian besar toponim itu masih terdapat pada masa sekarang. Ini dibuktikan dengan keberlangsungan adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh generasi pada masa sekarang. Setiap nama tempat punya makna historis yang mendalam,
Meskipun zaman telah berubah, toponimi kawasan Banten Lama menjadi ingatan seseorang bahwa di tempat tersebut mengandung pesan, harapan, keyakinan, tradisi, dan nilai-nilai moral dari nenek moyang yang terwariskan. Good morning, everyone. Thank you for having me here. Today, I would like to present my paper with the title From Pejok to Gado-Gado, The Existence of Mixed Languages from Time to Time. Nowadays, there are such a lot of millennials living in big cities such as Jakarta, Bandung, Semarang, and Surabaya using a mixed language or mixing code to converse with others and to write a post on social media. In linguistics, we call it the phenomena as mixing code, which is the use of phrases and clauses from one language to other languages to broaden the variety of language or figure of speech. We frequently see our friends insert several words in English on social media or use them to support a conversation, and we consider the use of bahasa and English combination as a common thing in urban society used by youth and millennials. This paper tries to show an overview related to the existence of a mixed language among urban millennials with using historical perspectives. My paper is written by using historical methods. I would like to stress that the use of a mixed language will be analyzed from colonial to present Indonesia. Here are the research questions as follows. First, how was the use of a mixed language in the colonial period? Second, what factors influence the existence of a mixed language from time to time? Third, how are the public responses related to the common use of a mixed language? And here is the method. This paper uses historical methods, including heuristic, critic, verification, and historiography. The data are mostly taken from newspaper and some literature. In addition, collective data techniques also be used through questionnaires and observations. I collected questionnaires from 30 respondents I had chosen as qualified to fill some questions to see the existence and to figure out some other aspects. The use of a mixed language was commonly used by Indus community or Eurasians in the colonial era. The Indus community is people having mixed blood, generally born from Dutch father and Indonesian mother. The community then generated a new culture called Indus culture, including a new mixed language, namely Pejok. There are some kinds of vernacular Pejok languages depending on the localities. For example, in Surabaya, people use mixed Dutch and Javanese. In Batavia, people use mixed Malay and Dutch. Pejok was a widely spoken language by Indies and high-rank Javanese. Yet, the full-blooded Dutch consider it as low, despicable, and has a pejorative sense. This is the example of Pejok. The words I color with red are combination Malay and Javanese words. Those words are sirop means the rope, sobat kental means close friend or best friend, and jam karet means the habit of dawdling. And this is another version of Pejok in Javanese and Dutch. There are two Javanese words. Those are lo means hey and iku means that. This is the example of Pejok used on colonial newspaper. You can see some Javanese and Malay words among Dutch. The words are mostly about food, such as kerupuk means cracker, gado-gado means Javanese salad, lombok means chili, nasi goreng means Indonesian fried rice, and selamat makan means enjoy your meal. And this is the result of my research conducted through questionnaires. The data show the frequency of a mixed language used on social media. The chart showing only 1% is never using a mixed language. That means people are increasingly familiar using a mixed language on social media. The second chart is about people reactions on using a mixed language.
And the research shows more than 57% like to give responses on people who make a mixed language. In addition, the data show that social media has a significant role to spread the trend. People tend to follow using a mixed language because they see others use a mixed language. And this is the data about the reason why people use a mixed language. Based on the data, the main reason of using mixed language on social media is to improve English as much as 69%. 31% is to communicate with international friends, and only 6.9% is to look cool. These are two left and right charts. The right one shows where people use a mixed language, and the left one shows what their education level. And they are showing the relation between the education level that people have and the use of a mixed language. The millennials use a mixed language frequently in their workplace or institutions as much 53%, and in public space as much 47%, and no respondent chooses public transportation. I could sum up that the mixed language is widely used by well-educated people, and the use of a mixed language in public space feature modernity, such as malls, cafes, and bars. Next, we are going to move to the last analysis about the factors that influence the existence of mixed language. The first is social media. Social media is playing an important role to make a mixed language exist. Social media is the center of trend. All of information, news, issues are easily spreaded by social media, including to the mixed language. The second one is education. How frequent people use a mixed language can be determined by their education level. This has become the fact that the language is widely spoken by academics and professionals. The next one is income. How much money they earn has an interconnected relation with which social classes they are. The ability to speak a foreign language will be increasing their prestige as a modern person. The last but not least is environment. The environment will determine your habits, attitudes, and behavior. When you see your friends doing something interesting, for example, in using a mixing code, you tend to imitate and follow the same way too. Now, we reach the conclusion. The trend of a mixed language from time to time becomes one of the way how people express themselves. In a big city such as Jakarta, the use of mixed language by urban millennials also shows modernity and be adapted by their lifestyle. Sepengetahuan saya, Ambon itu kan memang punya tradisi yang atau budaya yang sangat lekat dengan Belanda seperti itu kan. Jadi kan karena memang dulu Belanda tuh punya ikatan yang sangat dekat dengan orang Ambon, makanya banyak sekali sebenarnya bahasa-bahasa Belanda yang terserap gitu. Nah, saya baru tahu bahwa di Portugis juga banyak sekali bahasa serapan yang digunakan oleh masyarakat Ambon. Bisa dijelaskan awalnya itu seperti apa? Pasti ini ada kaitannya dengan sejarah, tapi bisa mungkin dijelaskan secara lebih spesifik bagaimanakah proses pembentukan bahasa sampai pada akhirnya banyak terserap bahasa Portugis dan digunakan sebagai bahasa Ambon. Itu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang saya pahami, karena saya orang sejarah, sebenarnya saya bukan orang linguistik, jadi lebih mudah menjelaskannya daripada tentang istilah linguistik. Jadi sebenarnya bahasa Melayu itu mulai menyebar sebenarnya dalam aspek di Asia Tenggara itu sejak abad ke-15, dan itu terjadi ketika abad perdagangan mulai marak. Dan pada waktu itu kita tahu ada Melaka yang berkuasa sejak pertengahan abad ke-15. Ketika ada perdagangan, pasti banyak orang yang kemudian berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi.
bahasa Melayu pada waktu itu digunakan menjadi bahasa Nusantara. Artinya orang dari berbagai pulau itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Tetapi anehnya bahasa Melayu yang ada di Melaka atau di Malaysia sekarang itu berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di tanah Sumatera, tempat aslinya, atau di bahasa Melayu di Sulawesi dan juga di Maluku, termasuk juga di Ambon. Karena bahasa Melayu yang menyebar ke Ambon misalnya itu bercampur dengan bahasa lokal setempat, sehingga ada perbedaan. Dan ini semakin terjadi perbedaannya ketika Ambon mulai menjadi koloni dari Portugis, terutama di Jazirah Lei Timur yang bagian selatan, pulau kecil yang di sebelah selatan. Jadi ada dua jazirah di Ambon, ada Jazirah Lei itu di utara dan Jazirah Lei Timur di selatan. Dan Jazirah Lei Timur itu mulai dikuasai Portugis pada tahun 1575. Pada waktu itu benteng mulai dibangun dan diresmikan pada tahun 1588 dengan nama Nossa Senhora de Anunciada. Jadi ketika kemudian Portugis mulai datang, banyak orang yang kemudian memeluk agama Katolik dan mereka juga berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang Portugis sehingga kemudian mereka menyerap bahasa-bahasa atau kosakata dari Portugis. Tapi sayang ketika Belanda datang, orang-orang lokal setempat berusaha untuk mengusir Portugis dengan minta bantuan ke Belanda. Jadi akhirnya orang Belanda menduduki benteng Nossa Senhora da Anunciada dan kemudian mengubahnya menjadi benteng Victoria yang sampai saat ini masih berdiri. Ketika mereka berinteraksi dengan orang Belanda, banyak yang kemudian mengubah agama menjadi Kristen Protestan. Sehingga kemudian muncul juga orang-orang yang menyerap kosakata Belanda. Seperti misalnya yang paling saya ingat, kalau misalnya kita mengucapkan terima kasih di sana, kita sering mengucapkan danke, dan itu kan seperti dekat-dekat dengan bahasa Belanda yang saya ketahui. Kemudian mereka juga menyebut trap untuk menyebut anak tangga, jadi masih mirip-mirip lah dengan bahasa Belanda yang ada di negeri Belanda. Tetapi saya rasa untuk pembahasan di bahasa Ambon itu belum mendapat porsi yang komprehensif. Kalau misalnya kemarin saya baca bukunya Russell Jones, Loan Words in Indonesian and Malay, terlihat bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak menyerap kosakata asing, termasuk Portugis dan juga Belanda. Dan Belanda itu memiliki porsi yang besar setelah Arab dan juga Melayu. Jadi saya kemarin sempat mengidentifikasi sekitar 5.300-an kata Belanda yang diserap dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasan. Ini sangat menarik sekali. Sama-sama. Iya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin dari para partisipan atau Pak Tubagus sendiri baru bergabung. Ya, terima kasih Mas Daya, Mbak Dewi. Maaf tadi agak hambat tinggalnya. Terima kasih Mas Daya. Menarik kalau kita mengkaji bahasa. Saya sendiri spesifikasinya ke toponimi Mas Daya dan tarik atau asal-usul nama tempat. Tadi sempat disinggung tentang serapan kata ya, terutama dari kata Belanda dan Portugis Mas Daya. Di daerah Serang sendiri ada hubungannya penamaan nama tempat itu dengan kata Portugis Mas Daya. Salah satunya itu ada daerah yang namanya Kecamatan Baros Mas Daya. Kecamatan Baros. Di situ saya identifikasi dari cerita-cerita tutur lokal bahwa nama Baros itu berasal dari kata Portugis. Seperti itu. Lalu saya lihat lagi literatur tentang sejarah bahwa peran Portugis dengan Banten memang dahulunya sebelum masuk Kesultanan sangat erat sekali, khususnya dalam perdagangan lada seperti itu. Dan saya sendiri
mengidentifikasi bahwa Barros ini ternyata nama seorang tokoh seperti itu yang terkenal dengan penjelajahannya di situ, yaitu Joao de Barros seperti itu, Mas Daya. Joao de Barros yang ikut dalam pelayaran Portugis seperti itu. Dan ada juga nama-nama di sekitar Nusantara juga yang ada hubungannya dengan nama Barros, yaitu Barus di Sumatera di situ. Dan ini sangat menarik sekali. Apakah itu memang benar kata Barros itu harus berasal dari kata nama Portugis seperti itu? Mungkin bisa dijadikan sebuah penelitian lanjutan. Ya. Saya sendiri belum mencermatinya secara mengidentifikasinya secara dokumentasi lewat arsip, baru mengetahui dari tutur orang-orang sekitar seperti itu. Begitu Mas Day. Saya kira sama Pak. Di Ambon itu juga memiliki banyak orang yang bermarga Portugis, Suarez, Bahus, Gonzales, dan lain sebagainya. Mungkin ada orang Portugis penjelajah yang dulu sempat ke Banten, karena kan abad ke-16 Banten itu bukan daerah yang sepi kampung, tapi adalah daerah yang besar pada waktu itu. Bahkan ada orang Belanda, saya lupa namanya, ngomong kok misalnya Johor itu seperti kampung, tapi Banten itu seperti kota, gak ada apa-apanya. Kita nggak butuh Johor, kita hanya butuh menguasai Banten. Makanya kemudian Batavia itu punya saingan yang sangat berat, yaitu Banten. Tetapi untuk Joao de Barros yang tadi Pak Tubagus ceritakan, saya rasa Joao de Barros yang penulis itu, yang menulis Dekade Asia itu tidak pernah ke Banten. Jadi dia itu pujangga kerajaan dari Dong Manuel. Mungkin Barros-Barros yang lain, karena namanya pasaran Pak. Jadi mungkin ada Barros lainnya. Jadi misalnya nama Gonzales itu banyak sekali, nggak hanya satu. Jadi seperti seperti nama Umar itu kan banyak Pak, nggak hanya satu. Jadi mungkin ada Barus yang lain. Tetapi kalau ada desa namanya Barus, bisa jadi Pak ada hubungan dengan Barus yang ada di utara Jawa itu sendiri. Tapi saya juga belum tahu. Tapi kalau kemarin di konferensi sebelumnya di Inusat yang mengadakan di FIBUI juga, saya juga mengkaji toponimi, tapi toponimi Ambon. Saya malah melihat kalau misalnya toponimi itu nggak akan bisa dijelaskan dengan baik kalau tidak kita jelaskan bagaimana bentukan arkeologi sejarahnya Pak. Jadi selain kita menggunakan sumber sejarah, kita juga cek apakah ada sumber arkeologi atau data arkeologis yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan eksistensinya seperti apa. Jadi misalnya kemarin saya ada satu desa namanya Hila. Hila itu artinya, katanya versinya orang Jailolo, lihatlah ke sana. Maksudnya lihatlah, mereka bisa melihat Jailolo dari Hila. Dan di situ banyak orang-orang yang berkumpul dan melihat di sepanjang pantai. Makanya kemudian ada semacam loji di sana. Termasuk orang Portugis mendirikan loji yang kemudian dikenal dengan benteng. Benteng itu yang kemudian oleh orang Belanda diganti menjadi benteng Victoria. Dan selain benteng, mereka juga punya gereja. Jadi fungsi dari benteng dan gereja itu seperti membuktikan kalau ada eksistensi mereka pernah ada gitu loh Pak. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Saya rasa kalau nggak salah ada Kampung Pamarican, nggak salah di presentasi Pak Tubagus. Saya rasa kalau misalnya bisa dicek kembali apakah memang ada kebun lada di sana, kan menarik Pak untuk dijelaskan lebih lanjut. Pak Tubagus ada pertanyaan untuk Mbak Dewi atau gimana Pak? Mbak Dewi yang tentang Pecu ya, Mbak Dewi. Iya, tentang Pecu. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Dewi, Pecu itu apa? Tuh gado-gado apa? Jenis nama miniatur. Jadi Pecu itu bahasa Belanda, bahasa campuran ya.
yang digunakan ketika pada masa kolonial. Nah, itu digunakan oleh golongan Indo gitu. Jadi masyarakat campuran Belanda, Bumi Putra gitu ya. Bahasa Peco itu dianggap sebagai bahasa yang rendah gitu. Dari perspektif Belanda itu dianggap sebagai bahasa yang rendah, kemudian bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah dan tata bahasa, karena mereka itu mencampur gitu ya, mencampur bahasa antara bahasa Belanda dengan bahasa Melayu atau antara bahasa Belanda dengan bahasa Jawa. Jadi sebenarnya bahasa sekali versinya ya. Di Surabaya kita kenal Peco versi Belanda dan Jawa. Jadi campuran Belanda dan Jawa. Sedangkan di Batavia digunakan bahasa Belanda dan Melayu. Nah, pada waktu itu memang Melayu itu menjadi salah satu lingua franca ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Daya juga, dan pada waktu itu apa namanya, bahasa Melayu itu juga sebenarnya dianggap sebagai bahasa yang mencerminkan kemodernan gitu loh ya. Jadi intinya itu bahasa Peco itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indo atau orang-orang keturunan. Tapi dari perspektif Belanda sendiri dianggapnya sebagai bahasa yang rendah sekali karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa, karena mencampur antara satu bahasa dengan bahasa yang lain gitu. Sedangkan bahasa Peco selain digunakan oleh masyarakat Indo atau kelompok masyarakat keturunan Belanda Indonesia pada waktu itu juga digunakan oleh kalangan neopriai. Jadi aristokrat Jawa yang punya pendapatan dan punya jabatan strategis di pemerintahan itu juga ikut menggunakan bahasa Peco karena menurut persepsi orang Jawa pada waktu itu, khususnya golongan priai ya, kelas atas, kelas menengah ke atas, jika mereka menggunakan bahasa Peco, itu kan ada istilah-istilah Belanda yang di dalamnya. Nah, itu bisa memberikan atau menunjukkan prestis atau gengsi gitu. Jadi ya, karena memang dulu diakui bahwa bahasa Belanda itu adalah bahasa yang eksklusif, tidak diajarkan oleh tidak bisa diajarkan oleh seluruh masyarakat Bumi Putra, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memakai bahasa Belanda. Golongan orang-orang Jawa kelas atas yang punya kekayaan ya, punya pendapatan tinggi, mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dimana sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Jadi makanya dari perspektif Belanda memandang bahasa Peco itu sebagai bahasa yang rendah, sedangkan dari perspektif orang Jawa, priai, memandang bahwa menggunakan bahasa Peco itu bisa menunjukkan identitas mereka sebagai golongan kelas atas gitu loh, yang sejajar dengan Belanda. Nah, kenapa gado-gado? Ya karena pencampuran dari banyak bahasa. Jadi orang Belanda itu melabelkan bahasa Peco itu sebagai bahasa gado-gado atau bahasa capcay karena seperti layaknya gado-gado ya, jadi campuran dari berbagai macam sayur-sayuran gitu jadi satu. Makanya dia mengasumsikan bahwa bahasa Peco ini adalah bahasa gado yang dicampur-campur gitu loh. Itu sih sebenarnya tadi. Nah, berarti untuk anak-anak Jaksel juga sama dong untuk meningkatkan pamor itu berarti. Ya, sebenarnya sudah ada di paper saya, tapi saya tidak memasukkan ke dalam PowerPoint. Jadi sebenarnya bahasa anak Jaksel itu bahasa mix lingo ya, campur kode anak Jaksel itu dianggap sebagai suatu fenomena yang sebenarnya kalau orang lihat itu bisa akhirnya menunjukkan kelas gitu loh. Sebenarnya kalau Jaksel itu kan kalau dikategorikan kenapa sih anak-anak Jaksel itu kok sering berbahasa campuran gitu loh. Dia pasti menyisipkan bahasa Inggris ke dalam percakapan mereka, atau ketika mereka menggunakan social media, mereka posting sesuatu, pasti mereka menyisipkan atau ada istilah-istilah asing dan bahasa Inggris gitu ya. Karena memang kalau dilihat geografis Jaksel itu kan pusat sebenarnya banyak sekali kedutaan itu kumpulnya di Jaksel ya kan. Kemudian juga secara geografis
Jakarta Selatan tuh berbeda dengan wilayah Jakarta yang lainnya karena dia bisa dikatakan lebih modern gitu dalam arti bahwa di situ banyak ekspatriat, berkumpulnya ekspatriat di situ gitu, dan di situ juga banyak sekali sekolah internasional. Jadi sekolah internasional di Jakarta yang paling banyak tuh ada di Jakarta Selatan. Nah, kenapa ada banyak sekali kemudahan fasilitas yang seperti itu, menyediakan bilingual facility dan lain sebagainya, karena memang di Jaksel itu mereka sebenarnya ingin mengakomodir kebutuhan orang-orang ekspatriat. Nah, mungkin karena ada kontak interaksi dengan orang-orang tinggal di situ, kemudian orang-orang yang sudah ada di Jaksel, masyarakat kita, masyarakat lokal itu melakukan kontak dan interaksi, akhirnya kayak terpengaruh menggunakan bahasa asing juga, karena mungkin bagi orang ekspatriat yang baru datang tidak mungkin mereka bisa langsung paham bahasa Indonesia, pasti mereka berkomunikasinya dengan bahasa mereka atau bahasa Inggris seperti itu. Jadi di satu sisi kalau misalkan saya melihat anak-anak Jaksel yang memakai bahasa itu, sebenarnya mereka juga ingin menunjukkan hierarki kelas mereka bahwa dengan memakai bahasa asing itu bisa terlihat lebih keren, bisa menunjukkan bahwa mereka itu dari golongan terdidik dan lain sebagainya, seperti itu. Yeah. Ya. Kalau di Serang sendiri, Mbak Dewi, bahasanya juga gado-gado, Mbak Dewi. Oh gitu ya? Itu bisa, orang Serang itu bisa bahasa Sunda, juga bisa bahasa Jawa. Tapi Jawanya itu Jawa Serang. Ya berarti jadi itu bisa... orang Serang Bandung itu ya menyesuaikan dengan logat sananya, tapi bisa juga bahasanya bahasa Jawa Serang, Cirebonan lah, karena dahulu Serang ini bagian dari Kesultanan Cirebon seperti itu. Setelah mereka juga bisa dua bahasa ya, bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu ya? Iya, Jawanya Jawa keok lah kalau di sini, Jawa Serang, Jaseng seperti itu. Jadi gado-gado juga seperti itu. Iya, bahasa gado-gado juga ya berarti. Dan semacam pola budaya yang berulang mungkin Mbak Dewi dan Mas Daya ya, karena dahulu kan bagaimana bahasa dijadikan sebuah tren ya. Ada yang perspektif orang kita mengatakan itu adalah bahasa yang prestisius, tetapi orang Belanda mengatakan bahwa itu semacam rendah, capcay seperti itu, dan bisa berulang seperti sekarang seperti itu. Bagaimana kita mengenal bahasa prokem seperti itu, Mbak Dewi? Saya juga setuju sih, karena kalau saya melihat beberapa responden saya tuh banyak yang bilang bahwa komentar mereka terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa campuran gitu. Ada misalkan teman mereka yang berdiskusi atau menyampaikan sesuatu dengan mencampur bahasa Inggris gitu ya. Itu banyak juga yang tidak suka sebenarnya. Jadi di satu sisi dianggap sebagai, ya memang kalau kita sesuai kaidah bahasa ya, itu tidak bagus gitu, karena tata bahasanya jelek gitu kan. Kemudian juga sangat tidak dianjurkan sebenarnya penggunaan bahasa bahasa campuran. Lebih baik menggunakan bahasa penuh, bahasa Inggris penuh ya, atau bahasa Indonesia penuh gitu, daripada harus mencampur seperti itu. Jadi ya itu sih. Iya. Saya juga sering nonton itu Mbak Dewi di YouTube, seperti channel-channel yang sekarang seperti saya ngobrol yang siapa itu ya, Malau dan Jimmy, dan itu kan menggunakan bahasa kesehariannya ketika mereka di kampus IKJ dulu, dan itu ngobrol saik seperti asik gitu ya, di bahasa yang dibalik seperti itu kalau orang Malang ya. Oh ya, walian itu ya Mas Daya, mungkin bahasa walian ya. Iya, seperti bahasa komunitas mereka seperti itu. Ya. Kalau itu sudah menjadi identitas Mas, kalau di Malang, kalau bahasa walian itu tuh hanya orang-orang tertentu saja yang ini. Yang mengerti ya. Yang bisa ya. Jadi kalau misalnya orang nggak familiar itu nggak akan tahu. Iya. Paham ya. Jadi itu kan memang bahasa rahasia sebenarnya dalam sejarahnya kan. Iya. Jadi agar orang-orang Belanda yang bisa orang-orang Belanda yang bisa bahasa Jawa itu nggak ngerti, ya mereka mau memutar gitu, diwalik gitu, dibalik.
Tapi memang itu sejarahnya dari bahasa dari penjajahan ya, kolonial ya, untuk mungkin mengecoh bangsa kolonial gitu, mereka menggunakan semacam bahasa syarat gitu dengan cara membalik Iya. kata Karena gitu kan ya, Mas. banyak orang Belanda yang bisa bahasa Jawa itu banyak sekali. Bahkan Iya. para ahli Jawa itu kebanyakan orang Belanda. Orang Jawa sendiri sudah banyak yang tidak mengerti Kehilangan bahasa mereka sendiri, malah orang Belanda yang yang berusaha untuk mendalami. Tapi ya orang kita kan ya cerdas sekali. Dibalik aja. Dibalik aja, mereka tidak akan mengerti gitu kan. Iya. Malang jadi ngalam gitu. Mas Daya, Mbak Dewi, Mas Tubagus Umar, ini saya rasa waktunya kan kita sudah mendekati akhir. Tadi kita memulai pada pukul 10.45. Ini saya mengingatkan waktunya tinggal sekitar 4 menit lagi. Mungkin bisa disampaikan lebih singkat lagi mungkin sebagai rangkaian penutup dari kegiatan diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silahkan. Mungkin closing statement saja, Bu. Dari Pak Tubagus mungkin. Seperti apa closing statement-nya? Oke, silakan. Terima kasih Mas Daya, Bu Mbak Dewi, juga Bu Zapia. Alhamdulillah. Dan saya dapat pencerahan baru di sini, ilmu baru juga, dan sekaligus mendapatkan ide-ide baru nantinya yang bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, seperti dari Mbak Dewi bahasa gado-gado seperti itu, dan Mas Daya seputar pengalamannya tentang meneliti bahasa Ambon seperti itu. Dan alhamdulillah kami sangat beruntung sekali untuk bergabung di dalam konferensi ini, bertemu dengan para peneliti dan para peserta juga yang hebat, luar biasa, ahli dalam bidangnya, dan semoga ini juga bisa berlanjut untuk nantinya ke depan mungkin bisa mengadakan sebuah penelitian gabungan seperti itu. Dan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih. Dewi mungkin. Saya intinya sangat senang sekali bisa berkonferensi dan bertemu dengan semua gitu. Saya berharap bahwa konferensi ini akan terus berlanjut untuk mengembangkan pengetahuan dan menggali informasi lebih dalam ya di dunia, baik itu di dunia kebahasaan maupun di dunia sejarah sendiri pada umumnya, khususnya seperti itu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dari saya sendiri sederhana saja, Bu. Jadi memang apa yang kita miliki sekarang itu sebenarnya sudah terbentuk dalam proses historis. Oleh karena itu persilangan budaya dewasa ini sebenarnya dapat kita cari akarnya di masa lampau, sehingga kita bisa memahami seperti apa kita harus berbicara di masa depan. Dan semoga nanti konferensi seperti ini terus berjalan setiap tahun, dan kami juga bisa berkolaborasi dengan Mbak Dewi dan juga Mas Tubagus. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih Mas Daya, Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak.